Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sofi Widyaningsi Rahmi Talami 1750-318 Sab'a Asar Homsun Salasa Mi'a Wasamani'a Asar Ana Min Ida Al-Mazmun At Ida Asyar Anis Masliani 1750-344 Fenida Winarni 1750-345 Wadianisa Aprilia 1850-3009 Syayu Kodim Madatan Fiil Muqtal. Pentingnya bahasa Arab. Bahasa Arab juga merupakan bahasa kaum muslimin sejak lahirnya agama Islam itu sendiri, bahkan sebelum Islam pun bahasa Arab sudah ada. Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan pedoman pertama dalam Islam, dan juga sebagai alat menyampaikan dakwah Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya kami Allah menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu dapat memahaminya." Quran Surat Yusuf ayat 2. Bahasa Arab merupakan bahasa tertua, tidak mengalami perubahan dan pergantian selama 14 abad lebih dari penjuru timur maupun barat. Bahkan bahasa Arab merupakan bahasa resmi pada dunia internasional. Bahasa Arab juga termasuk bahasa surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Cintailah bahasa Arab karena aku Rasulullah adalah turunan Arab." Al-Quran berbahasa Arab dan sekaligus bahasa penghuni surga kelak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hal tersebut secara tidak langsung menurut kita untuk mempelajari dan mendalami bahasa Arab. Maka kita sebagai umat Islam sudah sepatutnya bisa sedikit atau banyaknya mengerti tentang bahasa Arab. Karena itu akan menjadi alat kita untuk bisa membaca dan memahami Al-Quran dengan baik. Terlebih lagi, Al-Quran itu sumber ilmu yang sangat banyak yang ayat-ayatnya itu masih bersifat umum. Maka dari itu tugas kita untuk mendalami, maksudnya untuk mempelajari bahasa Arab dengan tekun. Hakikat fiil muqtal. Muqtulu huwa makana ahadu usulihi harfa illati wahiyal wawu wal ya'u wal alifu wa tusammai hurufu al-mad dawalaini wal alfu hinu idin takunu munqalibatan anwawi auba'i. Menurut Muhammad Anwar 2010 halaman 64, fi'il muqtal adalah fi'il yang salah satu huruf asalnya terdiri dari huruf ilat, yaitu wawu, alif, dan ya. Jadi yang penulis maksud dengan fi'il muqtal adalah fi'il yang salah satu huruf asalnya terdiri dari huruf ilat, yaitu wawu, alif, dan ya. Fi'il muqtal adalah fi'il yang salah satu huruf asalnya berupa huruf ilah, huruf penyakit, yaitu wawu, ya, dan alif. Dinamakan juga huruf mad atau huruf lien, dan alif dalam hal ini merupakan pengganti dari wawu atau ya. Contoh wa, yaitu wa'ada. Fa fiilnya berupa huruf ilah. Ya, yaitu romaya. Lam fiilnya berupa huruf ilah. Alif yaitu ba'a. Ain fiilnya berupa huruf ilah. Fiil muqtal dibagi menjadi 4 bagian, yaitu mitsal, azwat, nakis, dan la fiil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Penida Winarni, Summa Sa'asroh Alma Wada Al-Muta'alai. Yang pertama yaitu fi'il mitsal. Fi'il mitsal adalah fi'il yang huruf pertamanya berupa huruf ilah. Contohnya wa'adha. Fa fi'ilnya yang merupakan huruf ilah yaitu huruf wawu. Yang kedua yaitu fi'il azwaf. Fi'il azwaf adalah fi'il yang huruf keduanya berupa huruf ilah. Contohnya ba'a. Ain fi'ilnya yang merupakan huruf ilah adalah huruf alif. Yang ketiga yaitu fi'il nakis.
Fiil nakis adalah fiil yang huruf terakhirnya berupa huruf ilah. Contohnya, rodia. Lam fiil yang merupakan huruf ilah adalah huruf ya. Yang keempat yaitu la fiil. La fiil yaitu fiil yang dua huruf aslinya berupa huruf ilah. Contohnya, towa. Ain fiil dan lam fiil yang merupakan huruf ilah yaitu ya dan waw. Yang selanjutnya yaitu lafif. Lafif dibagi menjadi dua. Yang pertama lafif makrun, yang kedua lafif mafruk. Lafif makrun yaitu fa lafif yang kedua huruf ilahnya bersandingan atau makrun. Ain fiil dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dianisa Aprila, NPM 1850-3009. Saya akan melanjutkan materi tentang jenis dan contoh fiil-fiil yang muktal. Yang pertama ada mutal ain. Mutal ain ini adalah kalimat yang ain fiilnya berupa huruf ilat. Kalau berupa wawu maka dikatakan ajwaf wawi, dan kalau berupa ya dikatakan ajwaf yai. Pada bina ajwaf ini huruf alif selalu digunakan sebagai ganti daripada wawu dan ya. Dan untuk mengetahui bina ajwaf wawu atau ya, maka dilihat dari fiil mudhari dan masdarnya. Nah, seperti contohnya di sini ada 3 mutal ajwaf, yaitu yang huruf ilatnya wawu, ya, dan alif. Nah, yang pertama itu yang huruf ilatnya berupa wawu. Seperti contohnya kata asalnya kana. Ain fiilnya kan berupa huruf ilat ya. Nah, jadi terlihatnya ketika di fiil mudhari. Kana berubah jadi fiil mudhari yaitu yakunu. Nah, di sini huruf ilatnya terlihat wawu di tengahnya. Nah, itu yang disebut mutal ajwaf. Yang kedua ada huruf ilatnya yang berupa ya. Contohnya asal katanya dari saro dijadikan fiil mudhari jadi yasiru. Jadi di tengahnya ada huruf ilatnya yaitu ya. Dan yang terakhir ada huruf ilatnya yang berupa alif. Seperti asal katanya nama menjadi fiil mudhari yaitu yanamu. Nah, contoh lain di sini ada ba'a yabi'u bayi'an yang artinya menjual. Di sini di fiil madinya belum kelihatan ya dia ajwafnya apa, tapi di fiil mudhari dia terlihat kalau ajwafnya menggunakan ya. Jadi yabi'u. Terus di masdarnya juga terlihat jadi bayi'an. Jadi yi-nya itu disebut ajwaf yai. Terus juga terlihat kan ke bawahnya juga sama. Contoh lain juga ini ajwaf wawu yang tetap pada asalnya. Contohnya hawala, awiro, tanawala, tahawaro. Yang kedua ada ajwaf wawu tetapi kemudian diganti dengan alif, seperti hawafa diganti dan berubah menjadi khofa. Lalu ada akwama kemudian berubah lagi menjadi akoma. Istakwama kemudian berubah menjadi istakoma. Ajwaf wa yang tetap pada asalnya, contohnya goyida, hayida, baya'a, syai'a. Ajwaf ya yang kemudian diganti menjadi alif, contohnya baya'a menjadi ba'a, jayi'a berubah menjadi ja'a, adya'a berubah menjadi ada'a, istahyaro menjadi istakhoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Maslaniain Sugianto. Saya penyaji keempat dari kelompok 11. Saya akan melanjutkan dan membahas mengenai hukum fi'il nafis. Hukum fi'il nafis terdiri menjadi 11 hukum. Yang pertama adalah huruf wa atau ya ditukar menjadi alif apabila berharakat dan dipatahkan huruf sebelumnya patah. Contohnya dari asalnya kobzawawa rasoya menjadi kobzawarosoya. Nah, si za-nya itu panjang karena ada alifnya. Yang kedua, pada fil madhi tulasti mazid
lam fiilnya diganti menjadi wa atau ya menjadi alif. Contohnya yang asalnya atau wa menjadi atau ya. Huruf wa diganti menjadi ya, lalu diganti menjadi alif karena harokat dan difathahkan huruf sebelumnya. Sedangkan yang ketiga dari hukum fil nafis itu, jika fil nafis itu adalah fil madhi yang tulasi murazat dan ain filnya didomakan serta lam filnya adalah wa, maka tetap keadaannya menjadi, contohnya saroya, nah itu tetap si lam filnya itu wa. Yang keempat, apabila fil nafis itu adalah fil madhi yang tulasinya murazat dan ain filnya didomahkan serta lam filnya itu adalah ya, maka huruf ya itu ditukar menjadi wa karena terletak setelah domah. Contohnya nahuma. Yang kelima dari hukum fil nafis adalah apabila fil nafis itu adalah fil madhi yang tulasi muzarat dan ain filnya dikasrohkan dan lam filnya huruf ya, maka tetap keadaannya. Contohnya bakia. Yang keenam, apabila fil nafis itu adalah fil madhi yang tulasi muzarat dan ain filnya dikasrohkan dan lam filnya adalah huruf wa, maka ditukar menjadi ya karena terletak setelah harokat kasroh. Contoh dari fil nafis itu roduya. Yang ketujuh dari hukum fil nafis berbunyi apabila fil nafis itu adalah fil mahdi yang tulasi mujarat dan ain filnya itu difatahkan, maka ditukar lam filnya menjadi alif, baik asalnya adalah wa atau ya, itu karena harokat keduanya dan fathah huruf sebelum keduanya. Contohnya sama waromaya. Yang kedelapan, apabila fil nafis itu adalah fil mahdi yang bukan tulasi, maka ditukar lam filnya menjadi alif karena asal harokat sebelumnya adalah fathah. Contoh nadaya wahata tadaya. Itu yang kedelapan. Sedangkan yang kesembilan, apabila fil nafis itu adalah fil mudarazi tulasi yang wawu dan harokat sebelum akhirnya adalah doma, maka lam filnya menjadi wa. Contoh yasru wa yadua. Yang ke-10 adalah fil nafis itu adalah fil mudarazi tulasi yang ain atau rubainya dan harokat sebelum akhirannya adalah kasroh, maka lam filnya menjadi ya. Contoh yamiya wayatu. Yang ke-11 dan yang terakhir dari hukum fil nafis yaitu apabila fil nafis itu adalah mudhari tulasi dari bab alima dan fataha atau fil mudarati yang kasyim, maka contohnya seperti yadiya wayataroku. Sadaqallahul azim. Itu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.